muridnya siapa? Ibrahim tadi. Ya. Ibrahim pun dia pemalsu hadis. Jadi dari dua jalur sanad hadis ini dia palsu, baik yang diriwayatkan dari Nabi atau Ibnu Asakir dia palsu. Sementara sanad hadis yang pertama riwayat Baihaqi dan Abdul Razak Sanadi, hadisnya sangat lemah sehingga hadis ini tidak bisa saling menguatkan dan tetap pada kodamannya, dan lemahnya adalah sangat parah sehingga hadis ini pun tidak bisa kita amalkan dan tidak bisa dijadikan pijakan keyakinan kita untuk mengatakan bahwa malam pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, Idul Fitri atau Adha adalah malam mustajab doa. Tetapi bagian dari malam ini seperti malam-malam yang lain, sepertiga malam, itu waktu mustajab doa, bukan karena hadis ini, tetapi karena ada hadis lain. Wallahu ta'ala alam. Silakan komat, azan dulu, baru tanya jawab sebentar, komat dan pulang, sholat pulang. Silakan. Dan hadis-hadis bermasalah seputar bulan Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah meneliti hadis-hadis terkait dengan keistimewaan ibadah khusus di bulan Rajab menyimpulkan bahwa tidak satu pun hadis yang benar penisbatan kepada Rasulullah terkait dengan keistimewaan ibadah khusus di bulan Rajab ini. Kesimpulannya, termasuk bulan Rajab bulan Allah, Ramadan, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku, ini sebetulnya potongan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa hadis disebutkan kepada Rasulullah, dan semuanya itu palsu kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dari Quran, dari Yunus, dari Hasan Basri, dari Imam Hasan Basri, dan ini hadis mursal. Dan mursalnya Hasan Al-Basri itu ditolak oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i, karena secara pribadi seorang Hasan Al-Basri itu adalah mudallis. Kalau bahasa kita sekarang sering menggelapkan atau mungkin bahasa halusnya tidak menyebut nama sahabat ketika dia meriwayatkan hadis itu. Kalau bahasa hadisnya disebut dengan al-mudallis. Dan al-mudallis ini masih dipertimbangkan riwayatnya kalau dia menyebut nama sahabat dengan ungkapan yang menunjukkan pertemuan atau pendengaran langsung hadis itu dari sahabat. Misalkan dengan haddatsani, akhbarani, sami'tu, ra'aitu, ya, menyampaikan kepadaku atau yang menginformasikan pada saya, atau dia berkata pada saya, atau saya mendengar dia mengatakan, atau kemudian saya melihatnya. Ini menunjukkan ada interaksi langsung antara tabi'in dengan sahabat. Makanya hadis ini pun lemah. Ya. Adapun hadis yang sahih, dan sejauh yang kami tahu itu hanya diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh tabi'in bernama Sa'id bin Zubair tentang puasa di bulan Rajab, sahabat mulia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum.
adalah Nabi SAW di bulan Rajab sering berpuasa. Saking seringnya sampai kami duga dia tidak meninggalkannya. Artinya hampir sebulan penuh, katakanlah demikian. Namun terkadang beliau tidak melakukan puasa saking jarangnya, sampai kami duga beliau tidak melakukan sama sekali. Nah, puasa yang dimaksud di sini ini hadis sahih adalah puasa-puasa sunnah yang umum kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah pilih bulan puasa karena memang tidak ada amal yang lebih besar pahalanya dari puasa. Dan puasa ini merupakan amal yang sulit untuk didapatkan pahalanya. Karena banyak aturan yang harus kita perhatikan. Tetapi kalau kemudian kita berhasil melalui mekanisme puasa yang benar, maka pahala puasa itu tanpa batas, kapanpun kita lakukan. Ya, sebagaimana hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana zibi. Semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Itu milikku, aku akan berikan pahala dengannya. Jadi pahala puasa tanpa batas, kapanpun dilakukan, apalagi di bulan di mana seluruh amal dilipat gandakan. Rasulullah juga puasa di hari Senin dan Kamis di bulan Sya'ban, karena memang keistimewaan hari tersebut adalah pelaporan amal. Kalau setiap Senin dan Kamis, ya, pengangkatan amal pada bulan Sya'ban. Rasulullah menginginkan di saat pengangkatan amalnya dalam keadaan puasa dengan pahala yang sangat besar. Itu pula yang beliau inginkan di bulan Rajab. Ya, tetapi bukan hanya puasa yang bisa kita lakukan. Karena terkait dengan keistimewaan ibadah khusus di bulan Rajab ini tidak ada, sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab ataupun Imam Ibnu Hajar. Artinya ketika Allah merintahkan kepada kita bertakwa kepadanya, berarti menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan. Di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini, itu akan dilipat gandakan. Salat 5 waktu yang kita lakukan di bulan Rajab tentu pahalanya beda dengan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Begitu pula amal-amal sunnah yang lain, baca Quran, pahala juga dilipat gandakan. Seluruh amal saleh dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana juga maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Oleh karenanya kita harus meningkatkan kewaspadaan di bulan Rajab dan bulan-bulan suci yang lain agar tidak mengamalkan kecuali yang disyariatkan, agar tidak menumpuk dosa. Karena dosa yang dilakukan atau maksiat dilakukan di bulan Rajab ini, ya, dilipat gandakan sebagaimana di bulan suci yang lainnya. Wallahu ta'ala. Kalau pertanyaan silakan. Paling lama sampai jam 8. Kalau nggak bertanya boleh saya bertanya, siapkan jawaban. Ada? Silakan Mas. Apa? Puasa sunnah. Anda baru datang? Maksudnya dari tadi sudah saya jelaskan tuh, puasa sunnah ada. Sama dengan bukan puasa sunnah khusus. Ya, puasa sunnah sehari pertama. Ada 2 hari saya ingat. Pertama, barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab sama dengan puasa setahun. Yang puasa 2 hari sama dengan 2 tahun. Yang puasa 5 hari sama dengan 30 tahun. Ini hadisnya mursal, hadis sangat lemah dan tidak boleh diamalkan. Kemudian ada hadis dari Imam Tabrani. Di situ dikatakan juga Ibnu Asakir mengatakan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, bahwa barang siapa yang puasa sehari sama dengan setahun, yang puasa 2 hari sama dengan 2 tahun, kemudian puasa 7 hari, Allah akan tutup pintu neraka baginya. Kemudian yang puasa 8 hari akan dibuka pintu surga yang 8 baginya. Yang puasa 10 hari
Ya kan? Yang puasa 10 hari, ada yang mengatakan di langit telah diampuni dosamu yang telah lalu. Ya kan? Kemudian sampai puasa 15 hari. Sampai puasa 15 hari. Dan hadis ini panjang, ada cerita tentang Nabi Nuh di dalamnya, ada cerita juga Nabi Musa, ya kan? Kemudian Nabi Yunus alaihissalam. Ini hadis sangat panjang dan hadis ini palsu. Ya kan? Artinya kita tidak boleh mengisi hari-hari di bulan Sya'ban itu dengan puasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7, 8, 10 dan 15 gitu kan. Ada yang ambil 15 hari, ada yang ambil misalnya sehari saja, 2 hari saja, 3 hari, atau kemudian 7, 8, ya kan? Kalau yang dimaksud hadis 7 hari itu atau 8 hari adalah Senin Kamis, silakan. Jadi cara pelaksanaannya Senin dan Kamis. Karena setiap bulan kan beda-beda. Ada yang 7 pekan, ya kan? Ada yang kemudian 8 kan begitu. Tergantung bilangan pekannya pada saat itu. Lalu kemudian, jadi kalau Senin dan Kamis kan bisa diulang Senin, Kamis kan. Berarti ada yang 8, ada yang 7 dalam sebulan itu. Yang 10 hari puasa apa itu? Ya kan? Kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Rasulullah nggak pernah contohin. Tapi kalau puasa yang dimaksud seperti dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang berpuasa 2 hari, puasa sehari, 2 hari tidak?" Maaf, ini bukan dari Umar, tapi Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, sum yauman wa abdir yaumain. Lakukanlah puasa sehari, tinggalkan 2 hari. Berarti kalau dalam 1 bulan hanya 10 hari. Kalau 15 hari yang dimaksud, baru ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ketika mengatakan puasa 15 hari. Tadi 10 ya. Kalau 15 hari tidak ada puasa sunnahnya, 20 hari ada. Yaitu puasa, kalau 15 hari berarti puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa 1 bulan berarti 15 hari. Kalau puasa 20 hari, 2 hari puasa, sehari tidak, ini Muslim. Kalau itu yang kita lakukan yang dimaksud, silakan. Tetapi dalam hadis palsunya tidak begitu. Jadi hanya puasa berurutan, sehari, ambil sehari, atau 2 hari, atau 7 hari, atau 8 hari, ya secara berurutan, atau 10 hari, atau 15 hari. Ini hadis yang palsu. Jadi yang kita hidupkan puasa sunnah di bulan Rajab ini, termasuk di bulan-bulan suci yang lain kecuali yang diusulkan oleh dalil, adalah puasa-puasa sunnah yang memang rutin kita lakukan di luar bulan Rajab ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Puasa 2 hari, puasa sehari tadi enggak, itu puasa apa namanya Ustaz? Enggak ada istilah nama puasa. Seluruh puasa itu Karena ada puasa Senin Kamis, enggak, puasa Daud. saya jelaskan dulu. Nggak jadi bingung Ustaz. Ya kan? Seluruh puasa selain puasa wajib namanya puasa tatawwu. Sama dengan seluruh sholat selain sholat 5 waktu namanya sholatul tatawwu. Kita nyebutnya sunnah. Sebetulnya istilah yang tidak syar'i, bukan tidak syar'i ya. Tidak sesuai dengan dalil. Kalau berdasarkan dalil itu tatawwu. Sholatul tatawwu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW pada sahabat mulia Imam bin Sa'labah dalam riwayat Muslim, "Ya Rasulullah, ma'ada faradha alayya min as-salat." Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat? Kata beliau, salat 5 waktu, khamsu salawatin bil yawmi wa laylah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu dia berkata, "Hal alayya ghairuha?" Adakah salat wajib selain itu kepadaku? Selain itu, kata beliau, "La illa an tatawwa'a." Tidak kecuali kalau kamu mau ya salat tatawwu, salat sukarela. Nah, kita menyebutnya ada salat syukril wudu. Istilah syukril wudu enggak dikenal di zaman Rasulullah. Tapi salatnya ada. Termasuk tahiyatul masjid tidak dikenal. Itu ulama fikih yang menyebutnya. Ya kan? Kita kenalnya salat. Begitu pula dengan puasa.
Ya kan? Tidak ada istilah sebetulnya dalam hadis itu istilah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis masa kita kan. Itu istilah bahasa Indonesia. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa kamu puasa pada hari Senin? Itu pertanyaannya. Lalu kita bilang puasa Senin ke Kamis. Artinya kita melakukan puasa di hari Senin. Puasanya itu jenisnya tatawwu. Pahamin? Paham. Begitu pula yang 10 tadi. Yang 20. Puasa apa itu? Ya puasa sunnah. Berarti ada puasa sunnah atau yang dua tadi itu? Jadi seluruh nama puasanya puasa sunnah. Termasuk puasa Daud, puasa sunnah. Ya. Tidak ada istilah puasa ini puasa Daud, tidak ada sebetulnya. Istilah yang betul ini puasa sunnah yang dilakukan Nabiullah Daud. Karena Rasulullah katakan Abdalus siyam siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Seutama-utama puasa itu adalah puasa yang dilakukan Nabiullah Daud. Puasanya gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Ya kalau antum mau namakan disebahkan kepada Umar, ini puasanya Umar. Karena Umar yang nanya. Nama puasanya puasa sunnah. Caranya baru 2 hari puasa, sehari tidak. Yang satu 10 hari, yang sehari puasa 2 hari tidak. Itu puasa sunnah juga, caranya sehari puasa 2 hari tidak. Itu pesan Rasulullah pada sahabat mulia siapa? Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi jangan dipusingkan dengan nama. Yang penting ada contohnya, contohin. Puasa apa? Sunnah. Siapa contohin? Rasulullah SAW. Selesai. Berarti ada 4 macam puasa atau tahu tadi itu yang dicontohin. Siapa bilang ada 4? Banyak. Biasanya yang tahu cuma baru 2 gitu. Boleh puasa mutlak kan? Ya. Puasa mutlak. Puasa wajib ya. Ya minimal sekali. Ada puasa 3 hari dalam sebulan. Selain puasa yang ulbet tanggal 13, 14, 15 itu. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kapan saja kita lakukan. Mau berurutan, mau zigzag. Itu Rasulullah pesankan pada 3 sahabat mulia. Ada Abdullah bin Umar dalam Bukhari. Ada kemudian siapa namanya? Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan kemudian kepada sahabat mulia Abu Dzar dalam riwayat Imam Muslim. Apa kita sebut? Oh ini puasanya Abu Hurairah, Abu Dzar? Enggak juga. Itu puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Ada lagi kemudian yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Kan disebut Ayyamul Bid itu hari-hari cerah, ya kan, putih. Karena pada saat itu apa? Bulan purnama. Rasulullah sebutkan angkanya 13, 14 dan 15. Setiap bulan Hijrah, bukan bulan Masehi. Ada 4 kan? Lalu kemudian puasa 10 hari tadi. Caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Kemudian yang berikutnya puasa berapa? 15 hari. Yang kata antum puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Yang ketujuh puasa 20 hari. Itu puasa apa? Sehari puasa, 2 hari puasa, sehari tidak. Ada puasa ini kapan saja boleh dilakukan kan? Tapi ada yang terikat dengan puasa sunnah, terikat dengan bulan tertentu. Seperti 6 hari bulan Syawal. Kemudian khusus tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kemudian tanggal 9 yang ke-10 nih. 9 dan 10 bulan Muharram. Yom Ashura. Ya. 10, 9 dan 10. Ya, atau 10 11. Kemudian yang ke-11, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Ya kan? Di bulan Zulhijjah. Berarti ada 11. Wallahu ta'ala. Masih ada? Baik, belum ada. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.